Jangan salfok sama muka gue yang tembem, karena ini gue habis cabut gigi sama gue bikin rahang biar caem tuh, jadi agak tembem. By the way, lupakanlah tentang pipi tembemku. Ada yang happy ya, gue ditersangkain. Gue udah tahu ini tuh kasus mau dibawa kemana. Mau gue bener juga gue pasti ditersangkain. Target kalian mau tahan gue kan? Tahan lah, nanti gue bawa koper, gue bawa baju, gue prepare biar gak bolak-balik ya. Gue tuh bukan penjahat, jadi gue santai. Kalian lah penjahat sesungguhnya. Lagian kalau mau bikin tumpeng, jangan kecil-kecil amat, terlalu imut, sakit hati gue. Harusnya kalau udah berhasil tersangkain gue tuh bikin segede rumah, biar bisa dibagi-bagi ke tetangga gitu. Kecil banget, gimana sih? Duitnya belum habis kan, masih banyak. Bikinlah serumah, bagi-bagiin atau bikin apa gitu. Biar gue juga bangga gitu ditersangkakan. Tapi gue bangga sih, karena gue menyuarakan kebenaran. Itu belum berakhir, itu baru mulai. Be ready sayang. Just information nih guys ya, gue udah menandai nama-nama yang nanti kalau ini selesai, kalian yang bakal merasakan apa yang sudah kalian perbuat kepada saya. Pengen kayak suara nenek lampir, nggak bisa guys. Ya, kita ikutin aja dulu permainan mereka. Mereka pikir Nikita Mirzani ini bodoh kali ya. Lu yang nyari gua, ingat, lu yang nyari gua. Dan gua tidak pernah berhubungan sama lu. Gua gak mau kenal sama lu, najis. Lihat muka lu aja gua gak mau. Tapi gak apa-apa, namanya juga jagoan. Mau ditersangkain ya tersangkain aja. Mau ditahan, harusnya tuh kalian jangan ngelaporin gue ke polisi gerombolan sirkus yang blow on. Harusnya kalian cari perhimpunan dukun terhebat di Indonesia untuk bikin mulut gue ini gagu, tangan gue nggak bisa ngetik. Tuh harusnya gue kasih tahu tuh caranya. Kalau cuma lapor-laporan polisi gampil guys, semua bisa dibuktikan nanti sesuai fakta. Lagi lu juga bodoh si muka abu-abu ini ya. Lu yang ngerekam sendiri, lu sendiri yang ngasih jadi barang bukti. Kan gue jadi tahu rekaman isi suara lu sama Mail. Kagak ada tuh pemerasan maksa. Malah lu yang mohon dong diketemuin sama Kak Niki. Karena Kak Niki kalau udah ngomong rakyat Indonesia tuh percaya. Karena emang yang gue omongin tuh fakta. Bagus lu rekam, jadi nanti bisa didengerin di pengadilan. Biar lu makin terpuruk ya, gak usah lu jualan lagi skincare. Lu jualan aja singkong kek, ubi kek, gayung kek, apa serah deh ya. Atau lu jualan lotion pemutih kek, badan lu tuh abu-abu. Gue cuma mau mengingatkan aja bahwa laporan di kepolisian itu bukan akhir dari segalanya. Ingat, masih ada pengadilan. Sampai gue tidak terbukti bersalah, aja dulu. Ular dan gerombolan sirkus di muka abu-abu datang ya ke Komisi 9. Emang enak lo didamprat. Jangan karena lo bisa masuk Komisi 9 lo bisa ngomong cop-cop semau lo, padahal kalian itu penjual skincare overclaim, overprice, penipu, skincare berbahaya. Jangan kalian pikir semua wakil rakyat yang ada di DPR RI itu memihak ke kalian ya. Nggak seperti Uya Kuya tuh gue sebutin namanya. Kalian bisa naik ke situ, juga bisa masuk ke situ. Pasti ada Uya Kuyuy ya kan, yang gak bantuin. Biar gue udah ditersangkain, mulut gue ini belum bisu. Gue akan terus menyuarakan kebenaran. Gue akan terus menyuarakan dan membela rakyat jelata yang ikut-ikutan FOMO. Uangnya habis gak kepugu buat beli skincare overclaim yang gak ada manfaatnya, apalagi skincare berbahaya. Apa loh? Hai guys, selamat sore. Aku kan tadi janji mau bikin video, tapi aku buru-buru karena harus bekerja. Jadi nanti aku akan bikin videonya dan akan aku posting di feed setelah aku bekerja. Dan aku juga mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat orang-orang yang tidak aku kenal yang sudah support aku sedemikian rupa. Terima kasih banyak. Aku cuma bisa bilang terima kasih. Dan buat orang-orang yang merasa happy atau senang karena tahu hari ini aku ditetapkan jadi tersangka, selamat bersenang-senang menikmati ke-happyan kalian. Bukti-bukti ini seret Nikita Mirzani jadi tersangka pemerasan Reza Gladys. Ini deretan buktinya. Penyidik telah memeriksa 13 saksi sebelum menetapkan pemain film Nikita Mirzani sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap selebgram Reza Gladys. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari mengatakan,
Polisi juga mendengarkan keterangan dari 5 saksi ahli. 13 orang saksi sudah diperiksa, tulis Ade Ari dalam keterangan tertulisnya. Polisi juga telah menyita dan memeriksa sejumlah bukti dalam kasus ini yang menguatkan penyidik untuk menetapkan Nikita Mirzani sebagai tersangka kasus pemerasan Reza Gladys. 9 dokumen, yakni bukti transfer uang dari korban, bukti tangkapan layar percakapan, bukti pembayaran cicilan, bukti keterangan transfer atau pengiriman uang, fotokopi PPJB, tanda bukti pemesanan, tulis Ade Ari. Ada pula bukti barang digital yang sudah dikantongi penyidik. Bukti itu adalah 5 flash disk yang berisi dokumen elektronik dan 8 telepon genggam yang memiliki keterkaitan sebagai sistem elektronik yang mentransmisikan dokumen elektronik. Ada juga bukti hasil ekstraksi barang digital yang juga dikantongi penyidik untuk menetapkan Nikita Mirzani sebagai tersangka kasus tersebut. 3 berkas dokumen sebagai dokumen hasil analisis forensik terhadap barang bukti digital yang ditemukan, ucap Ade Ari. Sebelumnya, Ade Ari menjelaskan bahwa laporan ini bermula dari keluhan Reza Gladys yang merasa nama dan produknya dijelek-jelekan di akun TikTok Nikita Mirzani. Merasa dirugikan, pengusaha skincare tersebut mencoba menghubungi Nikita Mirzani melalui asistennya, Mel Syahputra, untuk bertemu dan bersilaturahmi pada 13 November 2024. Namun, menurut Reza Gladys, pertemuan itu justru berujung pada dugaan pemerasan. Ia mengaku diminta menyerahkan uang sebesar 5 miliar rupiah agar Nikita Mirzani tidak membahasnya lagi di media sosial. Respons dari terlapor adalah ancaman akan speak up di media sosial jika pertemuan itu tidak menghasilkan uang dan terlapor meminta sejumlah uang sebesar 5 miliar rupiah sebagai uang tutup mulut, kata Ade Ari. Sama si Ratu Flexing, si Reza Ratu Flexing itu yang berkedok dokter, nggak tahu lah dokter apa sih, bener nggak sih dia dokter? Gue tuh udah tahu, pasti gue bakal ditersangkain walaupun gue nggak salah. Udah paham gue jalurnya tuh, langkah-langkahnya, step-stepnya tuh gue udah tahu guys. Gue ini pengalaman sama hukum ya. Jadi gue udah tahu pasti gue bakal ditersangkain. Nanti dari tersangka nih, nanti gue dipaksa nih buat ditahan-tahan nih. Udah tahu guys. Jadi gue santai. Ini tuh belum berakhir, ini baru dimulai. Masih ada persidangan. Bukti-bukti dari mereka juga nggak kuat. Tapi nggak tahu deh, kok bisa naik gue tersangka. Jadi, gue itu baru dipanggil sekali ke Polda, baru sekali. Kurang dari 2 minggu, gue dinaikin jadi tersangka. Keren kan Nikita Mirzani? Cuma Nikita Mirzani yang bisa digitukan, yang lain nggak bisa guys. Kalian mau lapor, biar kalian bener pun, pasti prosesnya berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nikita Mirzani datang tanggal 6 Februari, belum 2 minggu, baru 10 hari udah dinaikin jadi tersangka. Keren kan gue? Kalian harus mengakui bahwa gue keren. Karena kalau kalian ngelapor, belum tentu guys diproses cepat, belum tentu. Laporan gue aja ke tukang semir itu 7 bulan guys, 7 bulan 7 bulan. Dan ini baru dipanggil sekali ya, baru dipanggil sekali. Dia sini sayang. Dek, ayo nak. Coba kalian lihat ya, kasus-kasus di Indonesia. Banyak kan yang terbengkalai. Kenapa tuh? Sampai bertahun-tahun. Gak usah kita ngomongin yang lain-lain, kasus pencabulan anak. Misal, bukti udah cukup, saksi udah cukup. Tapi mana ada yang... Ya, nanti buat Ami telurnya sayang. Ada yang prosesnya sampai setahun, sampai 2 tahun. Bahkan ada yang gak jalan. Jadi kalau kalian yang merasa jadi haters gua atau musuh-musuh gua, jangan seneng dulu guys. Jangan seneng dulu. Abang jadi dokter gigi deh. Iya. Mau pasang behel deh ya. Jangan seneng dulu. Kalau senengnya keduluan, nanti sedihnya kecepetan. Jangan seneng dulu. Belum apa-apa udah tumpengan. Belum apa-apa udah happy duluan. Belum apa-apa udah pada bikin story. Alhamdulillah akhirnya ini kita di TSK-in. Nggak gitu cara berperang. Itu terlalu awal, terlalu dini.
terlalu dini. Lihat cara belajar dari cara berperang Nikita Mirzani. Yang laporin siapa, yang senang siapa. Baru di TSK-in udah bikin tumpengan. Udah tuh tumpengannya kecil lagi bikin gue sakit hati. Coba bikin tumpengannya gede gitu, serumah kek, atau nggak bikin tumpengannya 500 meter. Kan gue seneng gitu ya. Terus lagi lucunya tuh gerombolan sirkus dipanggil ke Komisi 9. Yang dipanggil gerombolannya sirkus doang. Si ular semuka abu-abu, apalagi tuh. Grup-grupnya mereka lah yang dipanggil tuh. Kenapa nggak dipanggil sekalian para korban-korban skincare dari mereka, gerombolan mereka? Kenapa nggak dipanggilin juga owner-owner skincare yang sudah di-approve tuh sama si Doktif tuh, dokter bertopeng. Tanya keuntungannya apa setelah di-approve. Panggil juga tuh owner-owner skincare yang ternyata juga ingredientsnya tidak sesuai sama yang dijual. Mereka tidak marah, mereka memperbaiki. Kenapa nggak dipanggil Komisi 9 tuh rame-rame? Kenapa cuma gerombolan mereka doang yang dipanggil? Kan aneh. Tapi bagusnya, alhamdulillahnya, ada ibu siapa gitu ya, yang nyemprot si gerombolan sirkus itu yang pada blow on itu, disemprot mereka. Mereka pikir semua orang bisa mereka gini-giniin kali. Bu Irma, keren. Ini pasti yang masukin gerombolan sirkus ke Komisi 9. Owner skincare yang jelas-jelas menjual skincare overclaim, berbahaya, overpriced, penipuan. Itu pasti atas campur tangannya Uya Kuyuy itu. Uya Kuyuy punya kerjaan. Kalau nggak mungkin tiba-tiba kok ada mereka doang. Itu kan nggak fair. Di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Harusnya dipanggil semua. Sekorban-korbannya dipanggil. Itu baru keren. Biar dia face to face. Didomprokin tuh. Baru keren. Ini yang dipanggil gerombolan sirkus doang. Yang otaknya kecil kayak otak udang. Ngomong aja begini. Lihat mukanya si Reza, ngomongnya gini. Kenapa ya muka lu digitu-gituin? Muka lu udah jelek, jangan dijelek-jelekin ah. Pedes Udah aku gak pedes. kamu mie goreng manis. Kamu waktu di mobil kamu karaoke ya? Nyanyi apa? Makan nasi padang. Gimana? Gaya nasi padang pakai sambal rendang sama orang Minang, aneka bergoyang lalanya orang hancur. Kalian coba pikir deh. Kalian ingat-ingat. Setelah skincare ini mencuat, tidak ada lagi kan yang flexing-flexing. Pada takut mereka. Coba waktu belum skincare ini mencuat. Oh, si Reza itu mau jalan aja dipayungin guys. Kalau kayak udah kayak keranda mayat lo, tau nggak? Keranda mayat dipayungin. No. Mau panas mau hujan dipayungin. Baju dipilihin, makan, ada chefnya. Padahal itu bukan chef semua guys. Itu yang mayungin dia itu. Nih yang milih-milihin bajunya si Reza Ratu Flexing. Itu tuh adalah karyawan yang ada di kliniknya. Karena kliniknya nggak laku, daripada karyawannya itu nganggur, dijadikanlah seolah-olah dia adalah staff-staff yang ada di rumahnya. Nah, yang suka mayungin dia itu bukan ajudan, itu orang biasa, dipakein safari, ya digaji, disuruh mayungin.
Udah kenyang. Udah. Kalau udah. Kamu harus panggil kakak Julia, panggil Ami. Aku mau beli, masukin kartu kredit Ami gitu. Cepet, nak. Iya. Mau beli Roblox kan? Mau. Aduh. Orang kaya baru gitu guys, Nora. Jadi Reza ini, dia tuh nggak punya penghasilan dari klinik. Karena Reza si Ratu Flexing, kan dia nggak terima tuh katanya ngomong di DPR RI Komisi 9. Saya dibilang flexing. Lu bukan flexing, lu Ratu Flexing. Saya waktu di review produk saya diparodiin. Yang marodiin duluan lu. Jangan pada lupa ingatan tuh gerombolan sirkus. Jejak digital masih banyak. Udah bagus tuh diterima di Komisi 9. Pakai bohong lagi. Pakai mukanya si Reza dimelas-melasin. Udah muka lu udah begitu aneh. Enggak usah lu digini-giniin. Mukanya dia tuh gitu tuh. Udah ada di Komisi 9. Kan ada tuh di TikTok. Mukanya gini. Kenapa emang kalau gue jadi tersangka? Kenapa? Gue jadi tersangka juga tersangka terhormat. Bisa nggak kayak gue? Kasus belum sebulan, dipanggil tanggal 6 Februari. Sebelum 2 minggu udah dijadiin tersangka. Ada yang bisa nggak? Nggak ada, cuma gue doang. Lu pikir gue ditersangkain terus gue diem aja? Dari kemarin tuh gue diem ngurusin anak gue yang perempuan, ya. Gue nggak mau terpecah belah, karena gue kalau udah ngurusin satu persoalan harus fokus. Nah sekarang udah kelar, ya udah kelar semua. Gak tiap hari mulut ini nyerocos. Mulut ini nyerocos sudah ada waktunya, ada timingnya. Gak kayak gerombolan sirkus tiap hari nyerocos. Entah apalah yang diomongin. Alhamdulillah kenyang ya. Mana Julia? Sama celana jeans saya yang panjang dong. Kalau nggak yang tadi aja deh celana jeansnya. Baju buat pulangnya dari Ternate. Baju itu lagi. Baju itu lagi aja deh. Yang mana? Enggak deh, baju pulang. Baju pulangnya dong. Ini kan baju pergi. Celana dalamnya taruh di atas di atas bajunya. Celana dalamnya taruh di atas bajunya. Terus baju pulang. Baju pulangnya mau yang apa? Pagi juga yang panjang aja. Sama Ami mau kemana? Ami mau keluar sebentar. Adi mau pijit kan? Ayo pijit lah. Tadi temenin sama itu sambil beli Roblox. Mau beli Robloxnya yang berapa? Aku nggak tahu. Yang ada yang maunya beli apa aja di Roblox. Duh, ganteng banget. Ganteng banget. Mau training lagi? Iya, tapi jangan terlalu tebal. Tapi panjang. Ah, Adek. Mau berapa? Ambil tisu dulu, ini lengket nih. Ambil tisu, cepat. Cepat, ayo cepat. Tuh tisunya. Nah, itu tisunya. Hey. Tuh. Sini, ambil aja ngelapin. Lengket itu. Kamu pasti lap mulutnya di sini ya. Biasaan. Kalau habis makan, ambil tisu. Lapnya pakai tisu. Waalaikumsalam. Sudah selesai makannya. Sudah. Ayo. Ayo minum sedikit. Tapi itu Kak Julia. Mbak, ya boleh. Kak Julia di mana? Julia. Sini dulu. Mana iPad-nya? Cepat. Ayo, Ami ada. Mau ketemu orang. Di mana deh?
Di-charger dulu. Sini sayang, beli dulu. Ambilin kartu kredit Ami. Ini dia. Iya ya. Masih. Ini di sini. Harus keren. Harus keren, OOTD-nya harus keren. Sini aja nih pijit. Mau nonton TV dulu nggak? Enggak. Bawa sana dalam lagi. Bawa dong. Nah, itu udah. OOTD-nya harus keren. Karena yang lu lawan ini orang keren. Dari atas sampai bawah gue pasti akan keren di persidangan. Nggak mau gue. Habis itu, Ami Apalagi disorot sama Ami itu. media dan TV. Gue pasti keren. Nggak ada lawan gue kalau di pengadilan udah. Ami. Iya Ami ini. di situ Nih aja. coba Jul masukin kartu kredit beliin apa ini passwordnya? 1, 2, 1. Waduh itu password bikin sendiri. Kok bisa? Nah mau beli Roblox di mana? Beliin dulu Jul, ini kartu kreditnya, tolongin. Nah ini. Mau beli berapa? Kamu tahu nggak cara belinya gimana? Terus Ya tunggu. Mau beli berapa? jangan yang paling besar, kamu nanti Ini segini. diboros-borosin. Ini, Berapa itu? Oh iya, enggak, ini enggak apa-apa. Ami kasih yang ini, yang 1.700 ya. 1.700 poin ini sayang. Ya udah beliin Jul itu Jul. Kamu belinya yang benar-benar, beli bajunya yang benar, jangan semua kamu beli-beli. Ami itu habis sendiri. Enggak mungkin, Orang. enggak mungkin habis sendiri karena kamu harus belanja di situ. Oh, enggak, itu habis sendiri, Ami. Gimana caranya habis sendiri? Ami mau tahu. Nih, kan kemarin. Nih, kan kemarin kan aku nggak mainin. Habis itu. Ini Roblox-nya habis. Apa? Kak, Habis sendiri. tahu nggak Kak password emailnya Aska Kak? Rakila Aska. Yang mana? 28 bukan? Rakila. Oh, Rekla Aska ada di handphonenya dia. Kak Dilan. Apa? Ini email passwordnya Rakila Mawardi Aska. Oke, sebelum gue ciao Bella, gue mau mengingatkan untuk Reza si Ratu Flexing yang sekarang lagi happy ya. Terus yang kemarin di Komisi 9 yang muka komuknya kayak gini, abang ya jangan yang komuk mukanya kayak gini nih. Pelanga pelongo, belaga di gue mau menyampaikan sesuatu untuk lu ya, untuk lu Reza, lu si Ratu Flexing. Ingat ya, pertarungan ini baru dimulai, ini belum berakhir. Persiapkan diri lu untuk bertemu sama gue di pengadilan. Ingat, OOTD lu harus keren karena yang lu lawan keren. Gua nggak ada lawan kalau soal pengadilan OOTD gue. Kedua, banyakin makan, jangan kurus ya, nanti lu kepikiran karena lawan gue. Ketiga, usahakan kulit muka, kulit badan lu itu nggak belentang-belentong biar gue tidak ada celah untuk ngeledekin lu ya. Jangan lupa bawa payung, jangan lupa minta dipayungin tuh 5 orang ya kan. Babu lu tuh yang orang biasa lu jadiin sosokan jadi kayak ajudan, lu pakein safari, lu bawa dia ya. Jadi lu turun dari mobil lu udah dipayungin ya, udah kayak keranda mayat lo, tau nggak? Minta dipayungin mulu, udah kayak keranda mayat lo, tau. Nih gue kalau udah ngomong begini, gue nggak ada remnya, gue gedek gue dari kemarin, gue diem dibilang ini itu. Itu mah ada di handphone abang. Ya, persiapkan diri ya, mental harus dikuatkan karena lo akan berhadapan sama gue di persidangan ya. Persidangan tuh jaraknya deket. Kak, apa password ini? Deh, Robloxnya. segitu aja dulu, udah mau maghrib, gue mau sholat. Dah. Pokoknya buat kalian semua, para korban-korban skincare dari geng ular ini, geng abu-abu ini, gengnya Henny Sagara dan lain-lain, jangan kalian takut untuk speak up. Kalian tekin gue aja, nanti gue repost. Bila perlu kalau kalian butuh bantuan hukum, mau melaporkan, gue siap mensupport ya. Boleh. Jangan takut, gas, pokoknya gas. Kita harus membuat pinter rakyat Indonesia. Siapa lagi yang bikin rakyat Indonesia pinter kalau bukan kita doang. Kalau bukan kita yang punya sosial media yang followersnya banyak.
Ya, jangan lagi kalian FOMO. Gak usah kalian beli tuh skincare lagi yang dari si geng-geng ular, geng-geng si abu-abu, gak usah. Ya dia aja nggak ada yang pakai skincare sendiri karena mereka tuh tahu betul yang mereka jual itu tidak ada manfaatnya. Lebih banyak mudorotnya, berbahaya. Karena mau di Lo pikir mereka itu pada pakai skincare-nya sendiri? Enggak, say. maksudnya mau beli top up promo. Mungkin yang jual skincare yang pakai skincare-nya sendiri itu bisa dihitung pakai jari termasuk gua. Karena gua tahu ingredients dari skincare gue itu bagus. Makanya gue bikin di Korea. Yang di Indonesia juga tidak pernah over